Dalam agama Kristian, penciptaan alam semesta dijelaskan dalam kitab Kejadian dalam Alkitab. Kitab ini menggambarkan bagaimana Tuhan menciptakan dunia dalam 6 hari. Berikut adalah perincian hari-hari penciptaan menurut tradisi Kristian. Hari pertama, penciptaan cahaya. Tuhan menciptakan cahaya dan memisahkannya dari kegelapan. Cahaya disebut siang dan kegelapan disebut malam. Ini menandakan permulaan waktu dan perbedaan antara siang dan malam. Jadilah terang, dan terang itu ada. Tuhan melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Kejadian 1 ayat 3 dan 4. Hari kedua, penciptaan langit. Tuhan menciptakan langit untuk memisahkan air di bawah dari air di atas, menciptakan ruang yang disebut langit. Ini adalah hari kedua penciptaan. Jadilah cakrawala di tengah-tengah air untuk memisahkan air dari air. Kejadian 1 ayat 6. Lalu pada hari ketiga, penciptaan daratan dan laut, Tuhan mengumpulkan air di bawah langit ke satu tempat, sehingga daratan kering muncul. Tuhan juga menciptakan tumbuh-tumbuhan, rumput, dan pokok-pokok yang menghasilkan buah-buahan dan benih. Hendaklah air yang di bawah langit itu berkumpul pada tempatnya, sehingga kelihatan yang kering. Kejadian 1 ayat 9. Jadilah tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan benih, dan pohon-pohonan yang menghasilkan buah dengan benihnya. Itu ada di Kejadian 1 ayat 11. Lalu pada hari keempat, penciptaan matahari, bulan, dan bintang. Maka Tuhan menciptakan matahari untuk memerintahkan siang, bulan untuk memerintahkan malam, dan bintang-bintang. Ini untuk memisahkan siang dan malam, serta untuk tanda waktu, hari, bulan, dan tahun. Jadilah 2 benda penerang di langit, yang lebih besar untuk memerintah siang dan yang lebih kecil untuk memerintah malam. Itu terdapat di Kejadian 1 ayat 16. Lalu pada hari kelima, Tuhan menciptakan makhluk laut dan burung-burung. Tuhan menciptakan makhluk hidup di laut dan burung-burung yang terbang di udara. Dia memberkati mereka agar berkembang biak dan memenuhi bumi. Di dalam Kejadian 1 ayat 20, hendaklah air itu berlimpah dengan ikan-ikan yang hidup, dan hendaklah burung-burung yang terbang di atas bumi. Lalu pada hari ke-6, penciptaan binatang darat dan manusia. Tuhan menciptakan binatang-binatang di darat dan akhirnya menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Manusia diberi kuasa untuk memerintah bumi dan semua makhluk hidup. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar kita, seperti rupa kita. Itu terdapat di Kejadian 1 ayat 26. Tuhan menciptakan manusia sebagai lelaki dan perempuan, memberkati mereka
dan memberi mereka perintah untuk berkembang biak dan memenuhi bumi. Tuhan juga menciptakan segala jenis binatang di bumi pada hari ini. Lalu pada hari ketujuh, hari istirahat. Pada hari ketujuh, Tuhan selesai dengan penciptaannya dan beristirahat. Hari ketujuh ini diberkati dan dikuduskan oleh Tuhan sebagai hari istirahat. Pada Kejadian 2 ayat 2 berkata, pada hari ketujuh Allah menyelesaikan pekerjaannya yang telah dibuatnya itu. Lalu ia berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Ringkasan penciptaan dalam 6 hari lamanya. 1. Cahaya yang meliputi siang dan malam. 2. Langit memisahkan air. 3. Daratan, laut, dan tumbuh-tumbuhan. 4. Matahari, bulan, dan bintang. 5. Makhluk laut dan burung-burung. 6. Binatang darat dan manusia. 7. Istirahat dan menguduskan hari ketujuh. Proses penciptaan ini menurut agama Kristen menekankan kekuasaan Tuhan dalam mencipta alam semesta dengan keteraturan dan tujuan. Tuhan memberkati. Amin.